Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Intan Saputri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem organ hewan yang merupakan tugas dari biologi umum. Nah, apa sih sistem organ tersebut? Sistem organ adalah gabungan dari berbagai organ untuk melakukan fungsi tertentu di dalam tubuh. Setiap organ memegang peranan yang sama penting dalam menjalankan fungsinya. Sistem organ tubuh hewan dikelompokkan menjadi 12, yaitu ada sistem rangka, sistem otot, sistem integumen, sistem pencernaan, sistem respirasi, sistem ekskresi, sistem sirkulasi, sistem saraf, sistem reproduksi, sistem endokrin, sistem imun, dan sistem indera. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu sistem rangka atau skeletal. Sistem rangka adalah suatu sistem organ yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup. Sistem rangka adalah suatu sistem organ yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup. Manusia bisa bergerak karena adanya rangka dan otot. Rangka tersebut tidak dapat bergerak sendiri, melainkan dibantu oleh otot. Dengan adanya kerjasama antara rangka dan otot tadi, makhluk hidup dapat melompat, berjalan, bergoyang, berlari, dan sebagainya. Begitu pula dengan hewan, mereka juga memiliki rangka yang sangat berperan penting dalam aktivitasnya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu rangka dari hewan vertebrata. Rangka pada vertebrata merupakan rangka dalam. Jaringan-jaringan penyusun rangka dapat dibedakan menjadi jaringan ikat, jaringan rawan, dan jaringan tulang. Fungsi rangka pada vertebrata ini sama halnya dengan fungsi rangka pada manusia, yaitu pelindung bagi organ tubuh yang lunak, alat gerak pasif tentang tempat melekatnya otot, pemberi bentuk tubuh, tempat pembuatan sel darah, dan sebagai penyokong tubuh. Lalu selanjutnya ada rangka burung. Rangka burung terdiri atas tengkorak, ruas-ruas tulang belakang, tulang-tulang dada, dan gelang bahu, tulang-tulang gelang panggul, tulang-tulang anggota dan sayap, dan tulang-tulang anggota tubuh belakang. Selanjutnya ada rangka reptil. Selain memiliki rangka dalam, golongan reptil memiliki penutup tubuh yang kuat. Yang perlu diingat, penutup tubuh tidak sama halnya dengan rangka luar. Penutup tubuh reptil bermacam-macam, ada yang berupa kulit yang bersisik, yang meliputi seluruh tubuh, misalnya pada buaya, kadal, ular, dan lain-lainnya. Selain itu, ada pula yang bagian punggungnya mengalami penandukan hingga merupakan lapisan tebal atau yang mempunyai penutup tubuh berupa perisai, misalnya kura-kura. Selanjutnya ada rangka amfibi. Rangka katak merupakan rangka dalam yang disokong bagian-bagian yang lunak. Susunan rangka ini terdiri atas tengkorak, kerangka tubuh, dan anggota gerak. Fungsi rangka katak seperti vertebrata lain pada umumnya yaitu untuk melindungi bagian tubuh yang lunak, melekatnya otot, dan untuk pergerakan. Pada fase kecebong, tulang-tulang masih lunak, kemudian pada fase dewasa menjadi keras. Tapi sambungan antar tulang masih lunak. Gambar berikut menunjukkan secara rinci tulang-tulang yang membentuk kerangka katak. Ini ya gambarnya. Lalu selanjutnya ada rangka ikan. Sama seperti vertebrata lain, ikan mempunyai kerangka dalam yang terdiri atas tengkorak, kerangka tubuh, dan anggota gerak. Kerangka tubuh terdiri atas ruas-ruas tulang belakang dan tulang iga. Masing-masing ruas tulang belakang terdiri atas badan ruang, duri otot, dan lengkung atas. Lebih rinci dapat dilihat dari gambar rangkaian ikan di samping ini ya. Lalu selanjutnya rangka invertebrata. Rangka pada invertebrata merupakan rangka luar atau exoskeleton. Rangka luar umumnya berfungsi sebagai alat pelindung dan pertahanan tubuh. Bahan rangka ada yang terbuat dari kapur, ada juga yang terbuat dari kiti. Bahan kapur sering ditemukan pada golongan moluska seperti siput, bekicot, kerang, kijing, dan yang lain-lainnya. Sedangkan golongan serangga dan udang-udang diselubungi oleh exoskeleton yang bersendi-sendi, yang terdiri atas zat kitin.
Hanya pada persendian antar segmen baik pada tubuh maupun membran yang bersifat lentur, sedangkan bagian-bagian yang lainnya kaku. Nah, lalu yang selanjutnya ini ada sistem otot. Otot merupakan alat gerak aktif karena kemampuannya berkontraksi. Sistem otot merupakan alat gerak aktif karena kemampuannya berkontraksi. Otot memendek jika sedang berkontraksi dan memanjang ketika sedang berelaksasi. Kontraksi otot terjadi ketika sedang melakukan kegiatan, sedangkan relaksasi otot terjadi jika otot sedang beristirahat. Dengan demikian, otot memiliki 3 karakter, yaitu kontraksibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendek, lalu ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memanjang, dan elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula. Nah, ada juga ini sistem kerja otot, yaitu yang pertama ada antagonis, adalah kerja otot yang kontraksinya menimbulkan efek gerak yang berlawanan. Lalu selanjutnya itu sinergis, adalah otot-otot yang kontraksinya menimbulkan gerak searah. Contohnya pronator teres dan pronator quadratus. Ini selanjutnya ada sistem integumen atau kulit. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini seringkali merupakan bagian dari sistem organ yang terbesar yang mencakup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, kelenjar keringat, dan produknya atau yang berupa keringat atau lendir. Kata ini berasal dari bahasa Latin integumentum yang berarti penutup. Nah, sistem integumen terdiri dari 3, yaitu kulit. Yang pertama itu kulit. Kulit adalah lapisan terluar pada tubuh. Kulit dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian terluar disebut epidermis, bagian tengah mesodermis, dan bagian dalamnya itu dermis. Lalu yang kedua ada kuku. Kuku adalah bagian tubuh binatang yang terdapat atau tumbuh di ujung jari. Kuku tumbuh dari sel mirip gel lembut yang mati, mengeras, dan kemudian terbentuk saat mulai tumbuh dari ujung jari. Kulit ari pada pangkal kuku berfungsi melindungi dari kotoran. Fungsi utama kuku adalah melindungi ujung jari yang lembut dan penuh urat saraf, serta mempertinggi daya sentuh. Secara kimia, kuku sama dengan rambut yang antara lain terbentuk dari keratin protein yang kaya akan sulfur. Lalu selanjutnya ada rambut, adalah organ seperti benang yang tumbuh di kulit hewan, terutama pada mamalia. Rambut muncul dari epidermis atau kulit terluar, walaupun berasal dari folikel rambut yang berada jauh di bawah dermis. Struktur mirip rambut yang disebut trikoma juga ditemukan pada tumbuhan. Nah, lalu ini ada sistem pencernaan hewan. Yang pertama kita yang akan bahas itu hewan invertebrata. Nah, pada hewan invertebrata, pembagian makanan dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, seperti pada amoeba dengan vakula makanan, pada planaria dengan gastrovaskuler. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu sistem pencernaan cacing tanah. Berawal dari mulut, kerongkongan, tembolok, empedal, usus, dan berakhir pada anus. Lalu yang kedua sistem pencernaan serangga. Diambil contohnya dari belalang ya. Mulut, berawal dari mulut, kerongkongan, tembolok, empedal, lambung, usus besar, dan berakhir pada anus. Lalu yang kedua pada sistem pencernaan pada hewan vertebrata. Yang pertama, sistem pencernaan burung, berawal dari mulut, kerongkongan, tembolok, lambung kelenjar, empedal, usus halus, usus besar, dan kloaka. Yang kedua pada sistem pencernaan reptil, berawal dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Begitu pula dengan amfibi ya.
Lalu yang keempat ada sistem pencernaan ikan yang berawal dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Lalu yang kelima, sistem pencernaan mamalia yang berawal dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir pada anus. Selanjutnya, sistem respirasi hewan. Mekanisme pernafasan pada hewan bergantung pada sifat lingkungannya, yaitu sifat perairan atau daratan. Yang pertama ada hewan invertebrata. Yang pertama ada porifera. Air yang masuk melalui ostium kemudian ditangkap oleh sel koanosit dan oksigen masuk secara difusi. Setelah itu air dikeluarkan menuju oskulum. Yang kedua ada Coelenterata. Oksigen berdifusi masuk ke tubuh melalui permukaan tubuh yang tersentuh air. Respirasi dilakukan dengan bantuan jaringan difonoklia yang terdapat pada gastrodermis. Lalu yang ketiga ada Platyhelminthes dan Nemathelminthes. Filum ini melakukan respirasi integumenter. Oksigen berdifusi masuk ke tubuh dan karbon dioksida berdifusi ke luar tubuh melalui kulit yang menipis. Lalu yang keempat ada Annelida. Beberapa spesies menggunakan kulit dan insan sebagai alat pernafasan. Insan merupakan sepasang parapodia yang sifatnya terletak di antara segmen-segmen atau seta-seta. Lalu yang kelima ada Arthropoda atau insekta. Serangga merupakan trakea yang berhubungan dengan stigma atau spirakel yang terletak pada ruas-ruas abdomen. Oksigen kemudian masuk ke percabangan trakea, yaitu trakeolus, kemudian berdifusi ke seluruh bagian tubuh. Lalu yang keenam ada moluska. Moluska di air bernafas dengan insan dan yang di darat dengan paru-paru, juga dengan menggunakan mantel. Alat pernafasan tersebut berhubungan dengan jantung. Lalu yang ketujuh ada Echinodermata. Alat pernafasannya dapat berupa insan, derman brachial, pohon pernafasan, tentakel pada papula dan pinula. Lalu sistem respirasi pada hewan vertebrata. Yang pertama itu ada ikan atau pisces. Bernafas menggunakan insan yang tersusun atas operculum atau tutup insan, branchiostega atau katup rongga mulut, arcus branchialis atau lengkung insan, holobranchialis atau lembaran insan, lalu rigi-rigi insan atau saringan. Lalu yang kedua ada hewan amfibi. Alat pernafasan katak berkembang dari masa ke masa. Pada saat berudu, alat pernafasannya adalah 3 pangsang insan luar. Pada saat dewasa, alat pernafasannya menjadi paru-paru dan kulit. Lalu yang ketiga ada hewan reptil dan mamalia. Alat pernafasan dan mekanisme pernafasannya yang sama dengan manusia atau paru-paru pada umumnya. Lalu yang terakhir ada aves. Alat pernafasan burung terdiri dari lubang hidung atau nares, trakea, dilengkapi siring atau kantung suara. Yang ketiga ada bronkus, yang keempat ada paru-paru, yang kelima pundi-pundi udara atau sakus pneumatikus berfungsi untuk menyimpan udara ketika terbang. Lalu yang terakhir ada parabronki, pengganti alveolus berupa pembuluh udara. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.